Selamat siang teman-teman semua. Seperti yang dijanjikan oleh abchannel.id bahwa abchannel.id akan mengadakan podcast. Nah, kali ini podcast pertama kami yang kebetulan kami mendatangkan dua narasumber. Yang pertama dari Dekma, Dewan Kesenian dan Kebudayaan Majalengka, Kang Oki Sandi. Kemudian yang kedua dari organisasi Asgar Buana Nusantara Kabupaten Majalengka, yaitu Kang Heri Firmansyah. Saksikan terus podcast kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Selamat datang Kang Oki. Sami-sami. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kamana wae, kamana wae. Iya. Oke. Teman-teman, beliau ini adalah Kang Oki Sandi. Beliau Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka periode 2021 sampai 2026. Nah, Kang, berbicara kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Majalengka, sepertinya kesenian dan kebudayaan di Majalengka ini sangat banyak, Kang. Nah, ini Dekma ini kalau sekilas saya lihat dari bahasanya kan dewan nih, Kang. Dewan itu kan tugasnya ini, kalau perspektifnya legislatif nih, dewan nih tugasnya ini kan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, kalau Dekma sendiri itu gimana, Kang Oki? Ya, kalau Dewan Kesenian dan Kebudayaan Majalengka dan Dewan Kesenian lainnya di seluruh Indonesia ya, itu sumber rujukannya sama ya. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Dewan Kesenian di setiap daerah di seluruh Indonesia, yang dimana tugas pokok fungsinya kurang lebih seperti tadi. Dia menjadi mitra pemerintah untuk memfasilitasi ya, membantu, memperlancar kerja-kerja kesenian kebudayaan dan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah. Karena jika pemerintah langsung kepada masyarakat atau masyarakat kepada pemerintah langsung, suka ada hambatan-hambatan ya, ada hambatan-hambatan atau miskomunikasi atau gimana maksudnya? Enggak, hambatan tuh biasanya kekurangan sumber daya manusia biasanya. Pemerintah seberapa banyak sih dinas pariwisata dan kebudayaan misalkan ya, mitranya kita ini, yang bisa memfasilitasi seluruh kerja kesenian di Majalengka ya. Makanya negara ini berinisiatif untuk membuat lembaga-lembaga non struktural di bidang kesenian kebudayaan. Itu ada Dewan Kesenian. Itulah kurang lebih, jadi kerja Dewan Kesenian ya kurang lebih menjadi mitra, fasilitator, mediator, ataupun pengawasan dalam tanda kutip ya, ranah pengawasannya dalam kerja kesenian tentu saja. Oke. Nah, kemudian ini program apa nih Dekma Majalengka di bawah kepemimpinannya Mang Oki ini untuk memajukan seni budaya Majalengka nih, kan? Kalau dari dulu sampai sekarang kerja kesenian khususnya ya, yang paling utama adalah sebelum kita bicara soal produksi, sebelum kita bicara soal pengembangan, sebelum kita bicara soal kualitas dan anggaran, sebelum kita akhirnya juga bicara soal bagaimana kesenian menjadi salah satu bagian hidup atau pilihan hidup dari beberapa senimannya. Sebelum itu, saya kira kerja yang paling konkret, yang utama dan vital, yang menjadi konsentrasi kita adalah pendataan, mapping dari potensi kesenian dan kebudayaan yang ada di Majalengka. Yang sampai hari ini database-nya sudah ada. Hanya akselerasi atau implementasi dari database ini untuk menjadi tahapan berikutnya, misalkan pengembangannya gimana, pengkajiannya gimana, mappingnya bagaimana, ini kelompok yang masih di grade mana, ini seniman yang sudah di grade mana, ini wilayah tarungnya dalam tanda kutip ya,
di mana. Saya kira pendataan itu menjadi penting. Database sudah ada di dinas itu salah satunya, tapi maksimalisasi dari database ini yang saya kira harus jadi prioritas kita di tahun-tahun awal ini. Nah, setahu saya ya Majalengka ini mungkin ya ini koreksi kalau saya salah nih Mang Oki. Majalengka ini kan ada dua wilayah kesenian menurut saya. Ada yang memang kesenian bagian utara, yang bagian utara itu agak hampir mirip-mirip dengan Indramayu Cirebon. Terus bagian selatan itu lebih ke Priangan, lebih ke Sunda gitu. Maka kalau di wilayah utara itu ada wayang kulit, ya. Kalau wilayah selatan mungkin wayang golek, kan gitu. Nah, terus kalau wilayah utara itu ada sintren, yang pakai kacamata gitu, ada sintren, ada Singa Depok dan seterusnya gitu. Nah, kemungkinan wilayah selatan juga ada. Nah, ini Dekma sendiri menyikapi, kan kulturnya tuh Majalengka tuh sepertinya Sunda. Nah, namun di satu sisi lain ada yang memang kesenian itu yang hampir mirip dengan daerah Jawa. Ya. Nah, ini Dekma ini menyikapi itu bagaimana, tentunya sikap yang kemudian membangun kesenian dan kebudayaan gitu ya. Seperti itu kira-kira gimana tuh? Jadi gini Kang, sebelum saya jadi ketua Dewan Kesenian, saya secara pribadi juga sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman, dengan pihak pemerintah segala macam, bahwa salah satu ciri dari kekayaan Majalengka di wilayah kesenian kebudayaan, dia diapit oleh kurang lebih 4 kebudayaan kuat. Ada kebudayaan Dermayu, Panturaan. Dia dekat dengan kebudayaan Cirebonan, dia dekat dengan kebudayaan Priangan, ya. Dan dia dekat dengan Galuh, Ciamis, kan. Artinya Majalengka ini secara proses kehidupannya dekat dengan banyak kebudayaan, jadi menjadi kaya raya. Jadi Majalengka, ya Caruban itu di sini bukan di Cirebon gitu. Caruban itu artinya tempat berkumpul. Oh gitu. Tempat pertemuan itu ya adanya di Majalengka. Tapi karena mungkin Cirebon lebih dulu mengambil isu itu dengan bukan bandara, pelabuhan ya dulu kan, ada pelabuhan, jadi Caruban diambil sama mereka. Padahal Caruban itu faktanya ada di kita, di Majalengka. Nah, potensi ini luar biasa kan, baik dalam produk kesenian ataupun dalam kehidupan masyarakat gitu. Majalengka dari dulu saya lihat salah satu wilayah atau kabupaten yang kayaknya punya sejarah panjang, punya kepribadian yang yang humble gitu loh. Makanya dia bisa akrab dengan Cirebon, dia bisa akrab dengan Indramayu, dia bisa akrab dengan Sumedang, dia bisa akrab dengan Ciamis dan segala macam, semua tumpah ruah ada di sini. Artinya kita punya peluang untuk membangun koneksi, membangun kolaborasi, membangun Majalengka. Tapi faktanya hari ini kan kolaborasi strategis apa yang sudah dilakukan oleh kita? Padahal kita punya rekam jejak panjang loh. Kita punya darah dari orang tua yang keren dalam bergaul. Makanya walaupun dekat dengan 4 kebudayaan kuat ini, nggak ada konflik dalam tanda kutip ya yang signifikan sampai hari ini ya. Kalau gesekan ya tentu saja ada kan. Tapi malahan kaya raya. Majalengka mau dikumpulkan kan ya. Yang misalkan pekan kesenian Majalengka, pusing orang. Kabupaten yang wayang kulit ayah, wayang golek ayah, sintren ayah, kuda pencak ayah, kuda renggong ayah, kuda-kudaan Cianjuran ayah, yang misalkannya dengung dan segala macam gitu. Terus Panturaan ayah, itu bisa jadi bisa jadi yang tadi saya bilang bahwa modal kita ini ternyata banyak sekali. Fakta di lapangannya banyak gitu. Faktanya dari mulai kekayaan produk kebudayaan, produk kesenian, termasuk juga ciri dan tipikal kehidupannya gitu. Nah, Mang, Majalengka teh
sekarang teh menjelma. Kopi lah. Gitu. Menjelma jadi naon? Bak gadis cantik yang diperebutkan oleh berbagai pihak dalam tanda kutip anu boga loba duit lah. Nah itu terbukti Mang. Ayeuna hotel sudah tumbuh banyak di Majalengka, kawasan industri sudah tumbuh banyak, kemudian kos-kosan tumbuh banyak, walaupun terakhir itu ada kosan yang ramai itu per jam gitu. Kemudian Satpol PP razia. Nah dari kecantikan Majalengka tanda kutip yang disorot oleh beberapa investor lah kan gitu. Nah, ada program apa nih yang kira-kira kemudian teman-teman Dekma itu mampu masuk ke sektor-sektor tersebut? Contoh nih Mang. Di wilayah utara itu kan banyak pabrik tuh, ada Futon, ada LYG, ada BBS dan seterusnya lah. Nah, mereka itu kan pasti ada momen-momen ulang tahun atau momen-momen perayaan yang kemudian mereka pasti akan mengadakan mungkin mengadakan hiburan. Nah, bagaimana sikap atau programnya Dekma? Misalkan nih negosiasilah dengan pihak humasnya perusahaan untuk kemudian ketika mereka mereka ngadain kegiatan, undanglah teman-teman pelaku seni budaya Kabupaten Majalengka. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Itu sudah mulai dilakukan Kang ya. Memang ini belum jadi program yang diwacanakan ke teman-teman. Tapi plotting di situ tuh udah ada. Okay. Salah satu programnya Dewan Kesenian kan yang tadi memfasilitasi membuka jejaring ya. Di tahun pertama dan tahun kedua ini kita masih konsentrasi di wilayah pendidikan. Jadi yang kita lakukan itu yang tadi proses kayak tadi ke perusahaan, kita sedang melakukannya di wilayah pendidikan. Karena pendidikan maksudnya lembaga formal pendidikan. Nah, ini sorry dipotong nih Ketua. Saya kemarin itu di beberapa grup, ada grup WhatsApp Kabupaten Majalengka, itu rame tuh, berawal dari masalah wisuda. Tapi saya tidak ingin bahas masalah wisudanya yang pro kontra itu. Tetapi di situ ada yang mengusulkan, ini pelaku seni juga mengusulkan bagaimana ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal itu ada kesenian dan kebudayaan, karena memang sekarang kan tidak ada tuh. Nah, di komentar itu di WhatsApp itu saya malah mengusulkan bagaimana kalau di Sparbud dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ngopi bareng bikin kesepakatan agar tahu mahacarana ada ekstrakurikuler untuk seni dan budaya. Nah itu kalau Dekma mengadorong halus kira-kira gitu mah. Ya itu dari beberapa bulan terakhir sedang kita dorong. Dewan Kesenian itu salah satu tugasnya ya, mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah ya, supaya karena kan kalau kita seperti tadi yang bilang bahwa orang ada asup ke sekolah-sekolah ke kampus, ke perusahaan-perusahaan ya, person dengan kapasitas personil yang terbatas dan waktu yang terbatas pula. Akhirnya kan strateginya tidak di situ kan. Strategi dakwah kebudayaannya tidak di situ, tapi di bagaimana mempengaruhi kebijakan publik. Misalkan ya, sekarang kita lagi ingin mendorong misalkan sekelas kepala dinas pendidikan dan kepala dinas pariwisata misalkan mengeluarkan semacam apa gitu loh, semacam kebijakan apa bahwa di setiap sekolah itu wajib dalam tanda kutip. Oh iya, jadi kalau wajib, sehingga akhirnya kalau instruksinya sudah dari pusat atau dari atas, saya kira siapapun yang masuk ke sekolah itu bisa lebih lebih terbuka, karena selama ini ketika teman-teman di lapangan masuk sekolah segala macam dengan dinamikanya masing-masing ya, itu salah satu yang menjadi kendala adalah payung hukum dari apa yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Jadi bukan hanya persoalan anggaran, tapi juga soal kesadaran pemerintah daerah melihat kebudayaan dalam perspektif apa gitu. Kalau kebudayaan hanya dalam perspektif produk kesenian, selesai, nggak akan diperjuangkan. Tapi kalau kebudayaan dijadikan
atau dilihat sebagai identitas yang akan mengangkat martabat. Ketika martabat naik, nilai diri naik, makanya nilai jual pun akan naik. Nah, kalau melihatnya ke sana, saya kira apa ya? Kita bisa cepat untuk lebih membuat komitmen bahwa kerja kayak gitu penting. Oke, buat aturannya. Oke, nanti di lapangan teman-teman ada segala macam. Artinya gini, kalau ini kan Majalengka nih, kalau berbicara di tataran pusat itu beda lagi lah, kita berbicara di Majalengka. Artinya tadi yang saya simak dari ketua bahwa kalau kemudian memang decision maker antara kebudayaan kesenian dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Budaya, kemudian di Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan itu mampu kerjasama, mampu membuat termasuk Kemenak. Termasuk Kemenak itu lembaga pendidikan. Oke, berarti ada 3 nih ya yang mesti ngopi bareng nih. Kemenak, Dinas Pendidikan dan Distabun. Banyak lagi kalau mau secara strategis ada Bapenda Litbang sebagai bidang perencanaan kan. Ada Bapenda Litbang, ada urusan dengan kepemudaan dan dispora. Jadi kalau ini dipandang sebagai apa ya, sesuatu yang strategis, ya banyak dinas yang harus terlibat dalam kerja kebudayaan. Keren, mudah-mudahan ini dinas-dinas terkait menonton kan, agar kemudian mimpi kita memajukan kesenian dan kebudayaan dari sudut pandang tadi itu terlaksana gitu. Mudah-mudahan ditonton oleh pihak-pihak terkait di Kabupaten Majalengka. Pihak terkait itu bukan nggak tahu kan sebetulnya apa yang kita bicarakan hari ini. Tahu mereka. Mereka lebih pandai dari kita, makanya jadi kepala dinas juga. Terus kurang ada masyarakat. Mereka tuh lebih pandai, lebih pintar, lebih semua juga kualifikasi. Betul, pastinya. Cuma ini persoalan kenapa sampai hari ini kita belum bisa ngopi bareng. Kan persoalannya itu. Ada sesuatu. Ya orang tuh jadi tukang akupuntur gitu. Belah mana sumbatan-sumbatannya itu. Tubuh kita itu udah keren. Majalengka itu udah keren secara kedinasan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka itu tipe A. Keren. Apalagi dipimpin yang baru sekarang ya. Ya, tipe A itu tipe ideal. Ada bidang kebudayaan, ada bidang ekonomi kreatif untuk membangun sistemnya, ada bidang promosi kan, ada bidang destinasi wisata, tempat segala macam. Ini udah memenuhi syarat sebagai tipe A. Ini sudah menandakan bahwa pemerintah daerah punya konsentrasi untuk membangun kebudayaan menjadi salah satu lokomotif pembangunan kabupaten. Tapi persoalannya yang tadi itu narasi besar ini di lapangan faktanya siga kumaha kan kita juga tahu sendiri. Nah, hambatan-hambatan ini yang saya juga nggak tahu harus memulai dari mana, seperti apa, karena kapasitas kita pun kan terbatas. Yang kita lakukan selama ini dengan hambatan-hambatan itu tidak jadi uring-uringan, dan memang kia gitu. Jadi kita tetap aja jalan dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu salah satunya ya pencerahan kayak gini, bahwa ternyata negara kita ini dari pusat sampai daerah itu sebetulnya sangat konsentrasi untuk membangun kebudayaan. Sebetulnya ada undang-undang pemajuan kebudayaan, tapi kenapa belum turun jadi pokok-pokok pikiran kebudayaan di provinsi? Kenapa belum turun menjadi pokok-pokok pikiran kebudayaan di daerah? Kan itu. Terus program-program luar biasa, banyak sekali, Kemendikbud, Kemenparekraf dan segala macam. Daerah kita juga keren. Cuma persoalannya yang tadi itu, kenapa kita belum bisa ngopi bareng? Nah ini kan artinya gini, saya sepakat bahwa kemudian yang namanya kepala dinas kan pasti ada tes dan seterusnya, saya sepakat. Namun tadi mengapa ini menjadi tidak ngopi bareng lah bahasa nama oke gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan ini nanti bisa ngopi bareng demi kesenian dan kebudayaan. Kalau mau saya kasar ya, mungkin secara praktik di lapangan kerja kebudayaan belum menjadi prioritas utama, sehingga akhirnya dia menjadi nomor sekian untuk ditindaklanjuti. Ya, nomor sekian. Kan persoalan kita itu tidak ada orang yang sibuk kan sebetulnya. Ini hanya persoalan prioritas. Lu prioritas saya bukan. Kalau prioritas saya pasti nggak ada sibuk. Saya nggak percaya ada orang sibuk. Nggak ada. Kalau yang sibuk, yang mau pagi jemane, karena beralasan sibuk terus segala. Karena bukan prioritas. Belum jadi prioritas utama. Mungkin udah jadi prioritas utama, makanya undang-undangnya juga udah keren.
bidang destinasi wisata juga di Mojokerto itu udah keren, udah sampai mau ke Raperda, retribusi segala macam ya, tinggal nanti kebudayaan segala macam. Cuma itu tadi sih tapi fakta di lapangan tuh kayak patojaiyah gitu ya, masyarakat melihatnya ya kayak patojaiyah. Nah, patojaiyah itu situ ngartieun berbenturan, kontraproduktif gitu antara harapan, inginan dengan aturan yang dibuat dengan fakta di lapangan. Gitu. Jadi masih banyak yang harus kita bicarakan bareng. Ini yang saya kira kita di situ konsentrasinya. Nanti ketika produk undang-undangnya ada, produk hukumnya ada, masyarakat kesenian kayaknya bisa lebih memperlebar kerja keseniannya. Setidaknya kan mengenalkan dulu kan, kurang terboga anu. Setelah kenal menyaanya, ketika ada eksplorasi bagaimana ini bisa direvitalisasi, bisa dikonservasi sehingga akhirnya muncul kesejahteraan bersama, karena kerja kebudayaan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Nah, prinsipnya mungkin Dekma itu siap bergandeng tangan ya dengan siapapun, artinya demi kesenian dan kebudayaan Majalengka. Bukan siap bergandengan tangan. Apa tuh? Itu tugas wajibnya. Jadi siap nggak siap harus begitu. Harus siap gitu. Walaupun nggak ada anggaran. Ya walaupun nggak ada anggaran. Emang sampai hari ini jual BS5 gitu. Kan Dewan Kesenian itu pembiayaannya itu dari APBD. Oh gitu. Menurut namanya juga mitra negara. Setiap tahun artinya harus ada obrolan khusus bagaimana kerja Dewan Kesenian ini ditopang oleh anggaran dari APBD, bukan dana apa-apa, APBD. Faktanya di lapangan di Majalengka ataupun di kota yang lain itu terbahas tidak itu oleh kita, oleh pemerintah daerah. Nah, Pemkab dibahas atau tidak? Nah, karena kan itu instruksi undang-undang. Instruksi undang-undang kan jelas banget di pasalnya itu bahwa Dewan Kesenian itu supaya tidak mengganggu slot yang lain, ini harus ada alokasi dari APBD untuk kerja Dewan Kesenian yang tugasnya tadi sebagai mitra pemerintah yang membantu mempercepat akselerasi, memperkuat fasilitasi kepada masyarakat. Gitu akhirnya namun lewat APBD lewat mana? Namun lewat APBD yang bener kan kena teh pabulitnya program teknis, event anu. Jadi akhirnya Dewan Kesenian berubah menjadi komplotan kepala-kepala sanggar untuk mencari pundi-pundi lain di Dewan Kesenian kan gitu. Dia terjebak ke wilayah teknis. Makanya kenapa Dewan Kesenian itu bahkan langka ya di kepengurusan kita bikin event acara, karena memang bukan itu tugasnya. Ku komunitas jejer kan gitu mah. Kayak aku naon baik komunitas jejer gitu. Jejer komunitas, dan Dewan Kesenian bukan di situ kerjanya. Dewan Kesenian bagaimana proses kesenian kita menjadi lebih lancar, proses kesenian kita bisa lebih terkoneksi dengan pentaheli, dengan pengusaha, dengan pemerintah, dengan government, dengan kebijakan, dengan media dan segala macam, sehingga kerja yang selama ini dilakukan oleh teman-teman dengan hadirnya Dewan Kesenian menjadi lebih kuat. Disitulah Dewan Kesenian menjadi penting menurut saya. Kalau dalam kerja kesenian praktis terpenting, Dewan Kesenian ke jalan, saya kalau kerja kesenian kan juga kadang tidak dengan Dewan Kesenian ada jalan, karena memang bukan di situ ranahnya. Ranah Dewan Kesenian bagaimana kerja kesenian saya menjadi lebih kuat, menjadi lebih lebar, menjadi lebih masif, menjadi lebih dan lebih. Disitulah kerja strategis Dewan Kesenian. Nah, sok ngobrol. Itu. Terus sejauh ini sampai ayeuna dukungan dari Pemkab, dari Kabupaten Majalengka terhadap Dewan Kesenian dan Kebudayaan itu kumaha? Baik. Oh baik. Oke. Sangat baik loh bari seri atau baik nanti. Sing serius baik. Kan itu mah naonnya? Itu kan pertanyaannya sangat politis dan sangat subjektif gitu ya. Bukan terkait 2024. Sangat politis itu maksudnya begini. Saya ini mitranya pemerintah.
gitu. Jadi hade goreng nage nya hade goreng aing gitu kan. Nah, tinggal bagaimana yang tadi saya bilang, ada sesuatu yang memang harus dibocorkan ke publik, ada yang memang menjadi dapur dan rumah tangga kita. Baik dalam arti sampai hari ini kita kondusif ya, sampai hari ini kita tetap ada komunikasi dan sampai hari ini juga asik gitu ya. Hanya yang jadi persoalan begini kan, bukan hubungan baiknya, tapi karena pemerintah daerah penguasanya memiliki otoritas untuk melakukan rotasi dan mutasi kepala dinas. Nah, kerja-kerja kesenian bukan hanya kesenian akhirnya, bidang yang lain pun akan menjadi terhambat atau tersendat-sendat. Contoh kecil ya, ketika kepala dinasnya anu ya, bismillah ya mulai merancang program ganti deh kebijakannya baru lagi meren aku mah ya, ganti orang berarti ganti selera, ganti sudut pandang kepala dinasnya, aing rutin nol deh gitu. Gitu. Okay. Dan itu bukan hanya buat kami, buat organ yang lain pun pasti mengalami hal itu. Dengan itu yang dirasakan teman-teman Dekma. Iya. Dan yang menjadi lucu lagi kalau lebih dalam kita kejar ya, apa relasinya dengan si anu dikasih anukeun, si iya dikaditukeun gitu. Relasi apa yang kebijakan apa yang dibangun? Kebijakan politis kan, kebijakan kualifikasi kan. Sedangkan banyak sekali kepala dinas yang memegang jabatan A, basicnya dia C gitu. Jadi kan ya itu aja kalau dari, ya ini memang sensitif ya. Ini kalau didengar sama Bapak juga akan mudah-mudahan jadi pertimbangan bahwa tidak melulu kita butuh orangnya, tapi juga kita butuh komunikasi yang intens gitu ya. Geus intens enak-enak dipindahkan dengan alasan yang menurut Bapak terbaik, tapi kan tetap di lapangan menjadi nol gitu. Beda orang, beda selera, beda kebijakan kan gitu ya. Aturan sama, tapi pendekatannya kan berbeda setiap kepala dinas gitu loh. Enggak kepikiran kan, saya kepikiran. Tapi semua kepala dinas asik gitu. Asik, ini posisinya asik, komunikasinya asik. Cuma yang tadi akhirnya Uin kudu di nol deh. Bangun deh komunikasi. Program komunikasi yang dulu dilakukan begitu ada pergantian jadi ngawali diulang. Nah, tapi kalau untuk program-program yang sudah diajukan atau program-program yang sudah berjalan, nah ketika penggantian pucuk pimpinan itu di lingkungan dinas-dinas itu nanti berpengaruh atau tidak itu? Ya, tadi berpengaruh pastinya, tetapi misal contoh. Misalkan tahun ini programnya Festival Kesenian dan Kebudayaan, itu udah proses komunikasi sudah dilakukan. Nah tiba-tiba ganti, seumpama nih, ini contoh ya, ganti, apakah berarti itu ngulang dari awal? Enggak, kalau proses program festivalnya enggak. Cuma proses meyakinkan, bukan meyakinkan, enggak yakin kepala dinasnya harus tetap menjalankan itu karena udah ada komitmen yang dulu. Hanya kan beda kan gitu. Jeung wau jeung teu wau mah kedua wauhan heula gitu. Bisi PDKT-nya gitu. Bisi kepala dinas ieu mah kumaha, kepala dinasnya lihat kita juga kayak gimana. Itunya aja. Jadi akhirnya interval waktunya menjadi semakin panjang lagi. Harusnya 2 bulan lagi, mungkin mundur jadi 4 bulan. Bisa mundur 4 bulan lagi atau 2 bulan tetap berjalan dengan situasi yang berbeda gitu. Gitu aja. Rotasi ini cukup berefek secara suasana batin. Jadi yang rusak itu bukan strukturnya, bukan aturannya, bukan prosesnya, tapi suasana batin kita yang rusak. Ini yang kadang pemerintah daerah ini lupa soal itu. Suara batin organisasi toh. Suasana batin. Suasana batin dari proses itu. Oke, kan. Terakhir nih, pesan buat pelaku seni dan kebudayaan di Majalengka, silakan. Gak ada pesan sebenarnya. Pesannya bukan pesannya, tapi gini, saya ingin sharing secara sederhana yang tadi saya bilang bahwa negara kita ini goreng-gorengnya ya program terhadap
kerja kebudayaan, pengembangan kebudayaan dengan manusianya itu keren kan? Iya. Keren dari mulai pusat sampai daerah itu keren. Serius deh. Kalau ingin lebih siapa ada abang mitra negara. Saya nggak bicara seperti itu dah. Kan saya bilang kita ini relawan gitu. Relawan mitra negara mah kadang rela kadang ngelawan kan gitunya. Ngelawan ketika yang tadi saya bilang ngelawan deh dengan bahasa yang punya kakak bogoh kasar-kasaran kan gitunya. Bukan karena kita mitra negara, sebelum saya jadi ketua Dewan Kesenian pun saya lihat ada upaya ke situ. Salah satunya yang tadi negara membuat undang-undang yang keren, pemajuan kebudayaan 2017. Yang menjadi persoalan kan bagaimana ini ditangkap oleh semua rakyat Indonesia menjadi salah satu sumber pijakan bahwa ternyata kita bisa melakukan banyak hal dan kita difasilitasi oleh negara gitu. Oke, artinya kalau tadi bukan pesan terhadap teman-teman pelaku seni dan budaya, mungkin melainkannya motivasi lah ya. Iya. Motivasi buat teman-teman pelaku seni budaya, wabil khusus di Majalengka, bahwa pemerintah dari pusat itu sudah melakukan yang terbaik untuk kemajuan seni dan budaya Kabupaten Majalengka. Walaupun memang masih banyak yang harus dibenahi di wilayah pemerintahan ya, tapi juga masyarakat kesenian juga harus berani juga untuk membuka diri dan melihat ini sebuah fenomena, karena kadang orang 11-12 kan pemerintah pika sebelen akhirnya nggak jodoh baik. Jadi ketika saya turun di lapangan kan jadi pusing gitu. Itu nak tapi ketika saya ajak masuk ke itu juga kan, atau ya akhirnya saya bilang tadi gitu bahwa kita punya peluang banyak banget di sini gitu, tinggal orang gawe gitu. Kalau bicara masalah negara tidak berpihak kepada masyarakat, perlu kelompok-kelompok seni banyak sekali, sanggar-sanggar, banyak sekali seniman yang dikasih bantuan. Gitu. Namun kasih eta bae, ya sok pada tarung gitu. Ulah cicing bae gitu. Aya obat tapi gawe teu bisa gitu. Ai ningali situ bae, kecuali kalau kau sudah bertarung dan terlalu ada monopoli di situ, nanti kita bisa fakta sederhana kan. Kenapa saya bukan membela ya? Salah satu event strategis di Kabupaten Majalengka itu adalah sidang paripurna hari jadi Majalengka. Itu mapan patakannya itu prosesinya yang kapan nih, yang sekarang yang 533 yang 533 dan 532 itu sudah 2 tahun tuh dipercayakan kepada Dewan Kesenian untuk dikelola. Dan Dewan Kesenian polarisasinya adalah rekrutmen seluruh sanggar, rekrutmen perwakilan dari komunitas untuk menggarap upacara mapan pataka itu. Udah 2 tahun. Biasanya kan selalu dikasihkan ke sanggar ya, sanggar anu, ya sanggar Nuseden mau apa bagian sanggar eta. Tapi kalau lewat lembaga mitra yang di dalamnya itu adalah aksesnya ke semua sanggar dan komunitas, ya otomatis sanggar dan komunitas juga yang menggarapnya. Sudah 2 tahun kita dikasih amanah itu ya. Tahun kemarin lebih dari 11 sanggar yang terlibat. Tahun yang 532. 532. Yang 533 juga lebih lebar dengan teman-teman perguruan silat ada, dengan perbatasan ada. Tiba-tiba ada kesenian berokan juga masuk di mapan pataka itu kan itu. Artinya Dekma juga dilibatkan di wilayah situ. Dekma diamanahi untuk menggarap itunya udah 2 tahun. Siap, baik. Artinya tadi yang saya bilang bahwa udahlah gitu, tidak seburuk yang kita bayangkan pemerintah kita. Saya nggak ngebayangin buruk. dan tidak sekeren yang kita bayangkan masyarakat itu enggak. Semua juga ada lebihnya, ada kurangnya. Pemerintah kita punya kelebihannya apa? Dia pemegang kebijakan, dia yang memegang anggaran, dia yang punya segalanya gitu loh. Kita di daerah ini kalau nggak bergandengan dengan pemerintah itu mau dengan siapa gitu ya. Jadi saya goreng-goreng pemerintah itu lebih baik kita ajak kerjasama daripada kamu kerja sendirian. Oke, baik. Nyagelutkeun bae jeung pemerintah gigil asa apa-apa ya jika selamanya unik. Siap, makasih ya. Mang Oki kesediaannya untuk ngobrol di podcastnya AB Channel. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat
manfaat buat Dekma, manfaat juga untuk pelaku seni dan budaya Kabupaten Majalengka, dan manfaat juga masukan ya. Tadi kan banyak masukan nih buat pemerintah gitu. Bagaimana kemudian bisa sama-sama lah. Kalau versinya Mang Oki mah dakwah kebudayaan ya, kayak seperti itu. Oke. Dakwah kebudayaan yang paling strategis itu melalui kekuasaan. Makanya masyarakat, pesan terakhir saya nih, sering-sering datang ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Majalengka, oke terkoneksi gitu. Sering-sering main, gitu. Ulin mereka kopi kenal, hayang panggil kabin kebudayaan, hayang panggil kepala, ulin main, eta mah gedung orang gitu. Betul. Oke, baik, Mang Oki, hatur nuhun. Sami-sami. Sukses, Mang. Sukses di seni kebudayaan Kabupaten Majalengka. Amin. Teman-teman, itu obrolan singkat kami dengan Mang Oki, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ada titipan dari PT Samira Ali Wisata Umroh Travel. Jadi barangkali ada yang memang mau umroh atau badal umroh juga bisa, silahkan hubungi nomor, nanti ada nomornya di deskripsi YouTube AB Channel TV. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sukses.